Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya kembali uh, menjelaskan terkait mata kuliah Software Testing and Quality Assurance. Untuk materi kali ini saya akan bawakan menjelaskan materi pekan ketujuh, yakni testing manajemen, di mana testing manajemen ini kita akan melihat apa saja sebenarnya yang perlu kita atur, perlu kita manage dalam semua atau pada saat kita melakukan testing aplikasi, ya, pengujian aplikasi. Baik. Nah, ada satu quote ya yang bisa kita awali bahwa kesuksesan itu akan berpihak kepada orang-orang yang selalu berkata sedikit lagi. Artinya, dalam melakukan atau mengatur pengujian, kita jangan terlalu cepat menyimpulkan atau jangan terlalu cepat mengambil eh, langkah untuk menyelesaikan testing. Ya, orang-orang di dalam ruang lingkup testing itu atau para kelompok-kelompok tim penguji selalu menyampaikan kata sedikit lagi. Maknanya apa? Kata sedikit lagi maknanya adalah eh, masih ada hal-hal kecil yang perlu dilihat. Ya, masih ada hal-hal kecil yang perlu dilihat, masih ada hal-hal kecil yang perlu diuji. Ya, jadi jangan pernah terlalu cepat menyimpulkan hasil pengujian. Oke, next. Nah, eh, di dalam fungsi testing, eh, apa sih tugasnya dalam pada saat kita mengatur testing ini ya? Supaya kita punya banyak pendekatan atau kita memiliki style, gaya yang baik ya dalam melakukan pengujian, apalagi kalau kita melakukan pengujian secara berkelompok. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian, yaitu pendekatan atau gaya atau model pengujian itu harus bisa diterima oleh sebagian besar personal yang ada di dalam kelompok pengujian. Ya. Kemudian ada faktor-faktor sukses secara personal dan tingkah laku yang perlu kita perhatikan. Dan bagaimana kita mengendalikan serta mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup pengujian. Nah, kemudian fungsi untuk kita mengatur testing ini adalah sebagai tahap proses mengawasi hasil-hasil dari pekerjaan yang lainnya. Oke, jadi fungsinya kita mengatur pengujian yaitu mengawasi jalannya pengujian, ya. Jadi walaupun kita mengawasi suatu kualitas dari aplikasi, tetapi kita juga perlu mengawasi orang-orang yang terlibat di dalam pengujian. Nah, ada area tanggung jawab dalam manajemen testing. Nah, pertama yaitu ada area kepemimpinan, kemudian ada area pengendali dan juga area pendukung ya. Nah, untuk area kepemimpinan ini tugasnya adalah melakukan membuat rencana, membuat planning, lalu melakukan pengarahan dan memberikan motivasi secara objektif ya, harus sesuai target ekspektasi. Nah, itu area kepemimpinan. Kemudian untuk area pengendalian ya, tugasnya orang-orang yang terlibat di dalam area pengendalian ini yaitu
memberikan kepastian kepada organisasi ya atau kelompok tim supaya apa yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam testing itu tetap pada jalur yang diinginkan, termasuk monitoring, menindaklanjuti pelaporan-pelaporan yang masuk, lalu mengevaluasi dan melakukan pengarahan kembali. Jadi, orang-orang yang masuk dalam area pengendalian eh, tujuan utamanya yaitu mengevaluasi dan mengarahkan kembali supaya jalannya kegiatan testing ini tetap pada jalurnya, ya. Selanjutnya untuk area dukungan ini memberikan fasilitas ya terhadap kinerja tim yang bekerja di dalam area testing, termasuk nanti memberikan pelatihan, menunjukkan bagaimana cara-cara kita bekerja dalam melakukan testing, alat bantu apa saja yang standar digunakan oleh tim. eh, jadi tanggung jawabnya itu adalah memastikan secara teknis ya, memastikan secara teknis bahwa semua perangkat kerja yang digunakan itu sesuai dengan standarisasi tim. Ya, itu adalah area pendukung atau area dukungan. Nah, eh, kemudian faktor-faktor penting juga yang perlu diperhatikan khususnya organisasi dalam pengelolaan fungsi testing ini adalah eh, organisasi atau eh, fungsi fungsi dari kita melakukan pengujian itu apa saja ya, batasan-batasan fungsi dalam melakukan pengujian apa saja, kemudian mengkoordinir ya, mengatur jalannya testing, lalu membuat kebijakan-kebijakan testing dan juga membuat standar prosedur ya, standar prosedur dalam melakukan testing. Baik, eh, tidak terlalu banyak saya menyampaikan materi ya. Saya langsung saja pada intinya, apa sih sebenarnya yang perlu diatur di dalam testing ya. Oke, nah beberapa elemen kunci dalam melakukan testing dan membuat pengukuran secara efektif jalannya pengujian. Yaitu pertama yang kita mau lakukan adalah pelacakan error, fault, dan failure. Kemudian menganalisa kecenderungan tren, ya. Kemudian pelacakan biaya selama pengujian, lalu pelacakan status-status testing, dan juga membuat dokumentasi testing, ya. Jadi ini 5 hal yang perlu kita atur di dalam manajemen testing. Nah, untuk pelacakan error sendiri, error, fault, dan juga failure, eh, apa saja yang diperhatikan, yaitu eh, perlu melihat atau mengambil informasi terhadap masalah yang dideteksi, ya, selama dilakukan pengujian, kemudian menganalisa serta merangkum informasi sehingga kecenderungan dan kejadian-kejadian tertentu juga dapat dikendalikan. Ya, jadi error, fault, dan failure ini perlu dilacak dan juga diatur jalan informasinya. Jadi perlu dicatat, perlu didokumentasikan, perlu dirangkum, perlu dianalisa. Kenapa, sebabnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Baik, nah ini contoh pelacakan error, fault, dan failure ya. Eh, jadi kita contohnya bisa menggunakan tes log ya, tes uji terhadap baris code ya. Jadi kita punya histori pelacakan kronologi dari setiap testing yang dilakukan secara detail. Ya, kemudian kita catatkan mulai dari tanggal berapa, kemudian apa-apa saja yang terjadi, error, fault, dan failure-nya semua dicatatkan ya dalam satu dokumen test log ya.
Nah, ini contoh pelacakan error, fault, dan juga failure. Nah, kemudian setelah kita melacak, kita juga perlu membuat tes insiden report. Ya, tes insiden report ini adalah dokumen yang kita buat yang mencatat setiap kejadian yang perlu diinvestigasi dan juga perlu dikoreksi. Nah, jadi apa yang kita buat, apa yang kita tuliskan di dalam insiden report ini berdasarkan histori, ya, tes log yang sudah kita rekam sebelumnya, ya. Jadi dari pelacakan error, fault, failure ini yang kita peroleh, kemudian kita buat insiden reportnya, ya. Nah, eh jadi di tes insiden report ini, ya, kita menjelaskan secara rinci, umpamanya teridentifikasi ada satu error, ya, ada satu kode error yang terjadi, kemudian tanggal diperolehnya atau tanggal pelacakannya kapan, kemudian dijelaskan summary-nya seperti apa, ya, kemudian dideskripsikan insidennya itu jenis insiden apa saja, biasanya terjadinya kapan, rutin terjadi atau tidak rutin terjadi, ya, karena semuanya itu kembali kepada apakah error, failure, fault ini menjadi suatu insiden yang masuk dalam spesifikasi atau tidak masuk di dalam spesifikasi. Itu juga penting karena nanti akan apa namanya, berefek, ya, berefek kepada tindakan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan oleh tim develop, ya, pastinya. Ya. Jadi itu untuk tes insiden report. Kita harus menjelaskan dengan rinci setiap error yang ditemukan pada tes log. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada sampel problem tracking. Ya, kita membuat grafik-grafik, ya, hasil pelacakan, supaya kita juga melihat historinya, error ini ada apa, ya, kenapa kamu muncul error, kenapa kamu muncul failure, kenapa kamu muncul fault, gitu, ya. Nah, di eh, di dua grafik ini, ya, grafik pertama ini adalah grafik pelacakan. Jadi selain kita membuat tadi dokumen tes log dan juga insiden report, kita juga perlu membuat grafik, ya, supaya bisa terlihat lebih visual, lebih dipahami dengan cepat oleh tim penguji atau tim testing, ya. eh Grafik-grafik ini berfungsi sebagai analisa, ya, analisa analisa dari hasil pelacakan. Jadi dicatat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misal tadi di sini ada total frekuensi insiden terjadi seperti apa, kemudian insiden penyebab mayornya, jadi insiden mayornya apa saja, ya. Mayor itu artinya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan menjadi kesalahan yang sangat berkaitan dengan spesifikasi, ya. Jadi kalau terjadi pengaruhnya sangat besar, maka itu disebut dengan major, ya, mayor. Baik. Kemudian bagaimana insiden ini ditemukan, ya, kemudian insiden sistem apa saja yang terlihat dan siapa yang melakukan, ya, penanggung jawab penanggung jawab testernya siapa, gitu, itu dibuatkan, ya. Nah, nanti setelah grafik pertama ini, di bawah di grafik kedua ini adalah contoh grafik hasil pelaporan koreksi. Jadi apa yang ditemukan kemudian kita koreksi, ya, ini hasil koreksi, ya. Jadi jangan dibiarkan, kalau sudah dilacak dikoreksi, ya.
Nah, dari semua yang tampil pada grafik ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya kita kan biasa bingung ya, yang mau dituliskan di dalam grafik apa sih? Nah, oke. Supaya tidak bingung apa saja informasi yang perlu ditampilkan di dalam grafik, maka kita perlu menjawab ya, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, contoh dari pertanyaan analisa insiden ini, misal bagaimana error itu ditemukan, apakah error error yang terjadi betul-betul error yang sesuai dengan spesifikasi atau di luar spesifikasi, kemudian siapa yang membuat error ini, ya, kapan terjadinya, mengapa tidak dideteksi dari awal, dan seterusnya. Jadi, apa yang perlu kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini akan mempengaruhi apa saja informasi yang akan tersaji di dalam grafik, ya, pelacakan. Nah, kemudian, jadi salah satu grafik kita ulas ya. Nah, salah satunya ini ada dua grafik. Grafik ini terkait dengan pembiayaan, ya, pelacakan analisa terhadap biaya insiden. Jadi, kalau terjadi insiden juga itu perlu dilacak, perlu dikendalikan, ya, berapa banyak insiden, semakin banyak error, fault, failure, ya, pasti akan sangat mempengaruhi berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, ya, untuk perbaikan. Ya, itu di. Nah, kemudian, misal di grafik pertama ini terlihat setiap titik. Jadi yang di bawah ini adalah bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Ini bulan. Oke, ini bulan. Kemudian berapa rupiah insiden yang terjadi terkait pembiayaan failure ya. Jadi di setiap titik menggambarkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperbaiki kegagalan ya. Misalnya kalau kita masuk ke dalam, kita tarik masuk ke dalam studi kasus e-learning, misal ketika sistem e-learning tidak bisa diakses selama 1 hari karena terjadi bug pada server, biaya yang muncul bisa berupa kompensasi ya karena pengguna tidak bisa mengakses ya. Misal pada waktu-waktu urgensinya tinggi atau stress time ya, para mahasiswa atau para siswa mengakses e-learning tetapi tidak bisa mengakses ya. Kemudian karena tidak bisa mengakses maka tidak bisa terjadi transaksi pembayaran misal ya, berarti kan terjadi kerugian terhadap pengguna gitu di. Nah, oleh karenanya itu pasti akan sangat mempengaruhi pembiayaan. Nah, kemudian waktu kerja tim teknis juga untuk memperbaiki failure yang terjadi dan juga biaya-biaya perbaikan infrastruktur ya, misal kalau infrastruktur itu misal servernya udah penuh atau jaringannya kurang bagus ya, itu masuk dalam infrastruktur, itu juga perlu dipertimbangkan pembiayaan-pembiayaan insidennya ya. Kemudian kalau kita melihat dari grafik 2, ini grafik 2 ya. Pada grafik 2 ini lebih fokus terlihat pada frekuensi kegagalan yang besar, bukan pada jumlah pembiayaan. Jadi misalnya jika dalam 1 bulan ada banyak terjadi error-error kecil tapi murah-murah ya, banyak terjadi error tetapi pembiayaannya kecil saja, sangat kecil, under ya. Maka biasanya pembiayaan itu tidak akan terlihat di dalam grafik karena dianggap bukan suatu pembiayaan yang insidennya di luar dari istilahnya tidak termasuk dalam insiden lah ya, masih bisa ditolerir ya gitu. Nah, tapi kalau ada 1 atau 2 kasus besar ya, misalnya servernya down, maka selama ujian online juga kegiatannya juga terganggu, menyebabkan ratusan, puluhan, atau ribuan mahasiswa gagal melakukan submit,
Ya, pastinya akan tercatat di dalam grafik ini karena kegagalan itu adalah kegagalan yang termasuk dalam spesifikasi kebutuhan sistem. Ya, jadi sama halnya kalau kita terjadi insiden kecelakaan motor, misal di jalan, ya, kalau cuman retak, apa namanya, kesenggol saja motornya. Kadang-kadang kita juga berpikir ah biasa aja, tidak perlu dipersoalkan ya. Tidak ada kerugian yang besar yang ditimbulkan. Tetapi kalau kita kesenggol lalu tergores, nah pasti ada pembiayaan khusus yang kita perhitungkan terhadap insiden yang terjadi. Ya, seperti itu ya maksudnya. Nah, kalian juga bisa melihat ya dalam tabel ini bagaimana kita membandingkan beberapa aspek yang dilihat dari grafik satu dan juga grafik 2 ya. Eh, eh, berbeda ya, berbeda tetapi sama-sama membahas tentang pembiayaan. Cuman faktor pembiayaannya itu bisa dilihat pada kacamata yang berbeda. Nah, contoh di sini yang kita lihat, misal kita lihat dari aspek fokusnya apa, kemudian satuan pengukurannya apa, kemudian kenapa kita melakukan analisa seperti informasi yang tersaji di grafik, kemudian manfaatnya apa. Nah, kalau kita lihat pada grafik pertama, kita bisa melihat fokus pengukurannya itu adalah pada pembiayaan, ya, pada pembiayaan semua failure. Sedangkan pada grafik 2 kita hanya fokus pada jumlah velur yang biayanya lebih dari standar. Ya, oke. Jadi bisa kita buatkan grafik untuk semua error, semua fault, semua failure yang terjadi. Tetapi kita juga bisa membuat grafik yang kita apa namanya? Membuat standarnya, informasi apa saja yang perlu diperhatikan dengan apa namanya yang perlu memperhatikan dengan fokus yang tinggi ya. Jadi misal karena wah biayanya ini sudah lebih dari 500.000, jadi kita buatkan grafik yang berbeda ya supaya kacamata para tim penguji itu juga bisa lebih detail ya. Kemudian satuan pengukurannya yang di grafik satu menggunakan satuan mata uang ya rupiah, sedangkan di grafik 2 itu dilihat diukur berdasarkan kejadian. Kemudian tujuannya grafik satu itu karena melihat tren biaya keseluruhan karena yang diakibatkan oleh kegagalan, sedangkan di grafik 2 itu melihat jumlah ya frekuensi insiden besar yang nilainya nilai rupiahnya juga mahal ya, nilai pembiayaannya juga mahal. Nah, kemudian di grafik satu manfaatnya, kenapa kita membuat grafik satu? Manfaatnya itu menentukan anggaran pembiayaan dalam sistem pada sistem, sedangkan di grafik 2 itu manfaatnya untuk mengidentifikasi seberapa sering insiden-insiden besar bisa terjadi. Ya, itu ya. Jadi kacamata para tim testing ini juga bisa lebih lebih tajam, lebih detail melihat ya apa saja hasil-hasil tracking pelacakan terhadap error, fault, failure yang terjadi di dalam sistem. Baik. Nah, pada contoh yang lain, ini ada contoh grafik pelacakan analisa biaya insiden. Jadi tetap kita bermain pada pembiayaan ya. Nah, ada grafik pertama itu, grafik satu itu terkait biaya sistem, grafik dua itu terkait apa penyebab utamanya, terjadi error, failure, kemudian siapa penanggung jawabnya. Nah, ini sudah standar ya, tiga ya. Nah, kemudian kita bisa lihat, misal ya, yang terjadi di dalam sistem itu errornya pada error menu klaim atau error pada menu piutang, ya.
penyebab utamanya kenapa terjadi pada error claim dan juga piutang itu, oh ternyata kesalahan desain, kemudian kesalahan kebutuhan dan sebagainya. Penanggung jawabnya siapa, ya? Nah, dituliskan. Oh, penanggung jawabnya itu adalah kalau di bagian klaim penanggung jawabnya adalah bagian operasional, sedangkan kalau piutang itu adalah yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang berada dalam area analisa bisnis, ya. Jadi tim develop juga harus berhati-hati. Oh, yang salah ini orang-orang operasional. Oh, yang salah ini di analisis bisnisnya. Ya, begitu. Nah, dari grafik itu, dari pembuatan grafik ini akan membantu tim pengembang ya atau manajemen untuk memahami dari mana saja sumber biaya insiden, apa penyebab utama terjadi insiden, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut. Ya, nah, cara membacanya silahkan Ibu sudah memberikan kutipan-kutipan untuk memahami dari setiap grafik tersebut. Ya, silahkan dibaca. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana melacak insiden, ya. Sekarang adalah bagaimana kita mengenal matrik dan dokumen pengujian. Nah, oke. Nah, untuk matrik dan dokumen pengujian ini bersumber melalui standar dokumen pengujian menggunakan tipe IEEE 289, ya. Nah, Ibu langsung saja. Oke, metodologi yang digunakan dalam software testing life cycle. Jadi kalau di eh, rekayasa perangkat lunak itu ada yang disebut dengan software development life cycle, ya. Sedangkan kalau di pengujian itu ada yang disebut dengan metode, ini metode dasar dalam mengenal bagaimana tahapan pengujian, ya. Jadi ada yang disebut dengan STLC, Software Testing Life Cycle. Nah, apa saja fase-fasenya mirip dengan SDLC, ya, mirip. Ada analisa, ada testing plan, kemudian test case develop, kemudian environment setup, serta kemudian test execution dan closure, ya. Kalau closure itu meringkas hasil pengujian, lalu melakukan evaluasi dan membuat dokumen evaluasinya, ya. Nah, output-output dari setiap fase ini ada dokumennya masing-masing, ya. Jadi misal di closure, dokumen yang harus tercipta setelah selesai melakukan fase closure itu pasti kita membuat dokumen software testing. Ya, jadi dari lembar hasil wawancara, kemudian dokumen requirement sampai di hasil uji skenario nanti digabung ujung-ujungnya akan menjadi dokumen software testing. Ya, gitu ya. Nah, dilakukan beberapa aktivitas untuk menghasilkan dokumen kebutuhan, ya. Diawali dengan kegiatan mengumpulkan data, standar ya, wawancara konsultasi kepada beberapa orang yang terkait, kemudian melanjutkan analisa, kemudian mendefinisikan siapa saja pengguna pada sistem yang akan diuji, ya, real usernya siapa, kemudian merangkum daftar-daftar kebutuhan pengguna dari yang dilihat dari beberapa aspek, lalu diakhiri dengan membuat requirement traceability matrix. Nah, ini tabel requirement traceability matrix, ya. Jadi matrik ini dibuat sebelum melakukan pengujian. Ya, matrik ini dibuat sebelum melakukan pengujian. Ya, di sini ada test case. Test case-nya terserah ya, berapa banyak test case yang perlu kita lakukan. Ini test case ini muncul berdasarkan apa hasil konsultasi wawancara. Ya, oke, dari semua kebutuhan pengguna. Gitu ya. Kemudian ada business requirement. Ya, biasanya dikasih kode berdasarkan fungsi, ya. Jadi kalau test case dituliskan TC, kemudian business requirement kita menggunakan kode BR, ya, supaya lebih lebih gampang dikenali.
kode-kodenya ya. Jadi di business requirement ini kita akan menjelaskan kalau BR1 itu terkait apa, BR2 itu terkait apa, BR3 itu terkait mastering, kemudian BR10 itu terkait pengujian setting. Nah, gitu ya. Nah, kita buat matrik ini. Oke? Nah, untuk lebih memudahkan, untuk lebih memahami, pertama, jadi satu-satu ya kita lakukan berdasarkan ini semua ya. Nah, pertama buat dulu test plan-nya. Ya, test plan-nya kita definisikan semua test case ID yang kita gunakan. Ya, yang kita gunakan ini ya, test case ID yang kita gunakan. Ya, kita deskripsikan. Umpamanya TC01, deskripsinya kita akan melakukan testing terkait kombinasi username dan password yang salah dan juga yang benar dan seterusnya sampai TC015 ini untuk apa? Ini masih terkait dengan login system ya. Ini masih terkait pada BR1 ya. Jadi setiap test plan itu berdasarkan bisnis bisnis requirement-nya ya, terkait dari bisnis requirement-nya. Jadi kalau bisnis requirement-nya ada 15, maka kita membuat test plan sebanyak 15 tabel gitu. Jadi setiap BR itu ada test plan-nya. Oke. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan test execution ya. Pengujian berdasarkan skenario dan jadwal harus sudah dibuat. Pada fase ini dibuat juga ekspektasi outcome dari sistem yang diuji dan hasil dari proses pengujian itu sendiri. Jadi kita sudah tahu hasil pengujiannya itu kita targetkan seperti apa. Ya, ini result hasilnya adalah pass, ya sesuai dengan target, ya sesuai dengan target. Oke, jadi actionnya apa, inputnya apa, expect expect outcome-nya apa, targetnya apa, kemudian hasilnya kesesuaiannya seperti apa, ya? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Seperti sesuai dengan tidak sesuai itu dilihat dari apa expect outcome-nya, seperti itu, ya. Nah, langkah ketiga adalah closure, ya. Mendiskusikan hasil dari siklus pengujian dengan menganalisa bagaimana cara untuk meningkatkan strategi tes yang digunakan, di mana hasil uji nanti akan melihat persentase. Jadi hasil ujinya dalam bentuk persentase sejumlah aspek dari sistem aplikasi. Ya, contoh, aspek security. Aspek security itu kita akan apa namanya? Kita akan dinilai sesuai dengan target sesuai ketika dia mencapai 100%. Nah, 100% ini kita lakukan dengan 6 kali tahap pengujian dengan 3 case yang berbeda. Nah, itu ya, dibuat dokumen closure-nya. Nah, nanti matriks hasil ujinya seperti ini. Ya, inilah tadi matriks requirement traceability matrix ya, yang tadinya kosong kita sudah ada checklistnya. Gitu ya. Jadi nanti tim penguji akan menggunakan matriks ini untuk melakukan pengujian. Oke? Nah, terakhir note dari saya, alhamdulillah bahwa quality assurance itu bukan hanya soal menemukan bug, menemukan error, menemukan failure, menemukan fault, tapi juga soal bagaimana kita pintar-pintarnya mengendalikan biaya kegagalan dan meningkatkan efisiensi di dalam organisasi atau di dalam tim pengujian. Terima kasih, sekian untuk materi pekan ketujuh hari ini. Saat ini semoga kalian semua bisa belajar dengan baik, belajar untuk menemukan argumen-argumen pelacakan di dalam testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.